masalah dari siapa yang bisa kita ambil gitu atau bisa kita selesaikan dengan bersama-sama. Nah, yaitu dua permasalahan yang kita ambil ya. Jadi nanti tuh konseling kelompok ini ada dua sesi. Sesi pertama itu menyelesaikan satu permasalahan. Tapi biasanya di sesi pertama juga tidak satu permasalahan selesai, namun mungkin kita usahakan satu permasalahan itu di satu sesi dan sesi kedua menyelesaikan masalah yang kedua. Jadi kita bisa melakukan konseling ini dua sesi untuk mempersingkat waktu juga. Oke, boleh dari siapa dulu yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Atau mau ditunjuk lagi kayak tadi perkenalan? Bagaimana? Nah, siapa dulu nih yang sekiranya mau mengungkapkan permasalahannya? Oke, teman-teman, bagaimana mau siapa dulu yang mengungkapkan permasalahannya? Ini ada gambarnya nggak? Tunjuk aja ya. Mungkin dari Kak Keti dulu boleh? Eh, Apa mau ditunjuk lagi kayak tadi waktu perkenalan? Boleh, Kak. Gitu. Oke, ditunjuk aja ya. Mungkin dari Kak Keti dulu boleh? Kalau kesannya soal gimana, Kak? Jadi kayak misalkan Kak Keti kan ini udah SMA. Nah, kayak misalkan Kak Keti ini merasa kebingungan gitu buat nanti kuliahnya mau jurusan apa atau sekarang Kak Keti di SMA ini ngambil ke jurusan apa? IPA atau IPS? Eh, Sorry, Kak, tadi ada gangguan. Aku mau ngambil apa namanya jurusan psikologi, tapi jujur itu masih agak kurang yakin karena itu tadinya opsi pertama aku tadinya mau ambil hukum,
Tapi karena kalau dipikir itu kan linjur. Aku itu di SMA ngambil jurusan IPA. Kalau aku ke hukum itu berarti nanti lintas jurusan untuk UTBK-nya aku harus belajar dari awal gitu. Jadi aku coba cari yang masih sesuai minat, tapi ada yang menjuru ke saintek, jadi aku coba cari psikologi yang saintek gitu. Dan dapat universitasnya ada di Unpad sama UNS pilihannya. Begitu. Tapi aku sendiri juga masih bingung. Karena kalau guruku sendiri nyaraninnya kalau IPA ke jurusan IPS itu sayang. Jadi mending sekolah teknik katanya begitu yang mereka aku nggak suka. Oke, berarti dari keluh kesah Kak Keti sendiri mungkin merasa Oke, mungkin dari yang bisa saya simpulkan ini, Kak Keti sedang merasa kebingungan gitu, karena opsi yang Kak Keti punya itu ingin masuk ke jurusan hukum. Namun Kak Keti sendiri berada di jurusan Saintek untuk sekolah SMA-nya dan disarankan oleh guru Kak Keti sendiri ketika Saintek memilih jurusan kuliahnya ke Sosum itu sangat disayangkan. Jadi Kak Keti mungkin punya pilihan ke psikolog atau ke yang lainnya, tapi itu juga masih diambang-ambang ya, mungkin seperti itu. Iya betul Kak, tapi aku rasa kayak buat psikologi mungkin 80% yakin, 20%-nya sebenarnya pasrah. Jadi kayak ya udahlah psikologi aja gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu kayak pilihan yang pasrah gitu ya. Iya. Oke oke. Karena mungkin udah kayak pusing lagi nih mau milih jurusan apa, ya udahlah itu aja gitu kayak gitu. Mungkin ke depannya nanti Iya bisa betul. kayak ya udah ya seketerimanya aja mungkin seperti itu. Iya. Betul Kak. Tapi bakal usaha sih buat tetap ke psikologi, bakal tetap usaha. Oke. Eh, selanjutnya boleh ke Kak Gita. Kak Gita bisa menyampaikan apa yang sedang dirasakan sekarang, kalau kisahnya. Saya tolong pancing dong pertanyaan. Oke, Kak Gita ini harus dipancing dulu ya, kayaknya ya kalau misalkan untuk bercerita. Jadi gini, di sini itu konselingnya tuh bertemakan tentang karir, di mana karir ini sangat umum sekali ya. Jadi bisa kayak Kak Keti tadi kan bingung memilih jurusan untuk kedepannya, untuk nanti perkuliahannya gitu, karena memang yang dia inginkan lintas jurusan. Terus juga bisa tentang minat dan bakat. Misalkan Kak Gita bingung nih, aku nanti SMA mau ke IPA atau IPS ya. Terus kayak masih cita-cita aku pengen jadi apa ya, kesukaan aku apa gitu, kayak minat bakat aku itu apa yang bisa nanti tuh nyambung gitu sama karir aku nanti. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau untuk sekarang kan mau masuk SMA ya. Ya. Eh, aku sih
sebenarnya suka ngitung enggak kalau buat masuk IPA ya. Terus kalau masuk IPS, aku nggak bisa ngehafal. Tapi aku lebih cenderung ke IPA karena emang IPS kayaknya sama sekali nggak minat. Eh, Terus soal minat sama bakat, aku minatnya di nyanyi, ya bakatnya di nyanyi. Tapi buat nanti kalau seriusin ke jurusan buat di kuliah, kayaknya nggak masuk ke situ. Karena nggak tahu sih, kayaknya nggak boleh masuk situ sih. Tapi itu tetap bakal aku jadiin, apa maksudnya, sampingan aku maksudnya tetap ada lah. Tapi kalau buat jurusan buat kuliah nanti sih, aku sama kayak Kak Keti, kemungkinan mau masuk psikologi. Oke. Tapi pernah nggak kayak Kak Gita ini merasa kebingungan gitu? Kalau misalkan kayak tadi kan lebih cenderungnya ke IPA tapi emang kurang ke hitung-hitungannya. Kalau misalkan ke IPS emang nggak minat banget, IPS ada kayak rasa bimbang nggak? Atau misalkan kayak setengah-setengah nih, aku tuh masuk IPA tuh setengah, masuk IPS tuh setengah gitu. Atau mungkin, Oh ini. oke, atau mungkin ada kayak niatan kan kalau misalkan sekolah itu ada SMK juga ya, kayak lebih ke juruan gitu kan. Kalau misalkan kayak kalau otomotif atau misalkan ada juga yang kayak langsung ke perhotelan kayak gitu, mungkin pernah terpikir gitu. Jadi aku pengen langsung menjurus aja kayak gitu. Pernah nggak? Oke, lanjut ya, lanjut ya. Ya jadi kalau buat sekarang sih gimana ya, mau milih IPA tapi kalau mau ke psikologi UI itu biasanya nerimanya IPS. UGM juga nerimanya IPS. Jadi tapi tadi yang aku pernah dengar juga ada kok, masih ada univ-univ negeri yang nerima anak IPA. Jadi masih bingung sih, tapi ya emang sepertinya bakal masuk IPA. Pasrah sih, lebih ke pasrah. Kak masih dingin. Kak, sorry masih di mute, Kak. Oke, maaf. Jadi mungkin kebingungannya tuh lebih kayak nanti tuh IPA itu bakal keterima nggak ya? Nah, di jurusan psikolog mungkin seperti itu ya. Ya, betul. Oke. Sekarang mungkin bisa dilanjut ke Sela. Oke. Iya. Aku apa ya? Bingungnya lebih ke sebenarnya nggak bingung juga sih karena kayaknya saya mau udah fix maunya IPS karena di IPA aku emang ngerasa kurang cocok ngitung-ngitung gitu. Karena nilai IPA pun yang menurut aku bagus gitu itu pun biologi, hafal-hafalan. Untuk fisika dan lain-lainnya itu kadang-kadang apa ya, masih suka bingung juga gitu kerjanya. Terus IPS kayaknya sih kemungkinan mau ambil sastra bahasa. Cuman kurang tahu ya di SMA itu masih ada sastra atau enggak. Karena dulu kan katanya ada IPA, IPS sama sastra gitu. Cuman sekarang kayaknya lebih mau fokusnya ke IPS aja gitu. Karena lihat jurusan kuliahnya nanti IPS lebih ngerasa bidangnya cocok di aku gitu daripada yang IPA gitu. Terus tapi
dari keluarga juga kayak sempet bikin bingungnya, suruhnya masuk farmasi, jadi dari IPA gitu. Tapi gimana ya, pengen apa ya, pengen coba juga gitu IPA, cuman kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah pasrah duluan mau masuk juga gitu. Palingan di bimbangnya sempet di situ doang gitu. Terus di PS juga waktu itu sempat mau masuk psikolog, cuman ada juga yang bilang kayak psikolog nanti kerjanya mungkin katanya ada yang bilang ada susah gitu, karena mendingan langsung masuk psikiater gitu-gitu. Waktu itu bingungnya di situ doang sih. Oke, jadi di sini itu emang rata-rata pada pasrah ya sama pilihannya sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari Sela ini bingung mau pilih IPS atau sastra, tapi Sela itu lebih kayak minatnya tuh udah ke IPS aja gitu, karena ngelihat potensi dari Sela sendiri lebih tingginya ke hafalan, terus emang cocok juga kan kalau hafalan itu ke IPS. Terus kalau sastra emang nanti kalau misalkan ke jurusan kuliahnya itu jadi bingung harus ke sastra bahasa lagi gitu. Kalau misalkan efek IPS juga kan bisa meluas, bisa ke hukum, bisa ke psikolog, bisa ke bimbingan konseling juga bisa IPS, terus nanti bisa ekonomi dan lain-lain. Terus tadi juga ada kayak hambatannya itu dari kebingungan dari keluarga juga pengennya Sela itu ke farmasi, sedangkan farmasi itu kayak lebih ke IPS, ke IPS maaf, lebih ke IPA gitu ya. Mungkin seperti itu ya Sela ya. Ya, Oke, sekarang yang terakhir bisa Kak Delis. Kalau aku sebenarnya eh, nggak ada kebingungan sih, cuman hmm, aku udah pengen masuk IPA. Iya. Terus, tapi karena aku nggak sama sekali nggak jago buat hafal-hafalan. Nah, hafalanku pasti selalu jelek. Em, tapi aku lebih ke IPA. Cuman, kadang aku di IPA tuh juga gimana ya? Mau biologi pun juga kadang jelek gitu di IPA. Jadi kadang aku gimana ya aku tuh rencananya mau ngambil buat di bidang kimia. Tapi aku gimana ya kayak masih bingung gitu. Sempat pernah disuruh papa buat masuk SMK karena maksudnya kalau kalau mau ambil kimia katanya sekalian aja SMK supaya biar bisa lebih dapet, biar bisa lebih banyak dapat praktek. Jadi waktu masuk kuliah udah gak kaget gitu katanya. Tapi aku kayak belum yakin gitu sama pilihanku. Jadi maksudnya aku udah yakin di bidang IPA, tapi bingung gitu mau masuk kemana. Karena kayak nggak ada bayangan sama sekali. Kadang di IPA juga aku kadang fisika jelek, biologi jelek, kimia jelek juga. Jadi nggak tahu gitu mau mau mungkin udah pasti kimia tapi masih belum dapat bayangan gitu mau kemana. Oke, mungkin dari Kak Delis sendiri ini kayak lebih pro-nya itu udah ke IPA ya, karena emang di IPS-nya udah nggak ada minat dari diri sendiri juga kurang juga, tapi kebingungannya juga masih di IPA juga kurang gitu. Oke, jadi di sini juga udah punya mau rencana ke masuk kimia, tapi masih juga ada kebingungan. Jadi mungkin kebingungannya tuh kayak, aku tuh bakalan bisa nggak sih nanti kalau misalkan masuk ke SMK kimia gitu, mungkin seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Ya, pernah hampir sama juga ya yang saya alami kayak gitu waktu mau masuk SMA, sempat kayak aku tuh pengen ke IPA gitu, tapi IPA-nya juga gak pinter-pinter banget gitu, terus kadang nilai IPA juga naik turun, kadang bagus, kadang jelek, tapi kadang lebih sering jeleknya gitu. Terus kalau misalkan masuk IPS juga dari hafalannya juga kurang gitu. Terus apa ya, kalau IPS itu kan kayak lebih pemahaman gitu kan. Jadi dari pemahamannya juga kurang, tapi pada akhirnya
karena memang saya lebih suka ke bidang-bidang sosial, mungkin seperti itu, kayak pernah ikut menjadi relawan kayak gitu. Jadi dari diri sendiri tuh kayak, oh ya udah mungkin saya masuknya ke bidang IPS aja deh gitu, karena emang mencakup ke sosialnya juga. Tapi kalau dibilang dari bidang ekonomi, manajemen dan yang lain-lain mungkin memang kurang gitu. Kayak misalkan sejarah aja kayak udah pas waktu SMA masuk, pas kuliah udah nggak ada bayangan lagi gitu, kayak pelajaran sejarah itu kayak gimana, terus sosiologi itu kayak gimana, mungkin seperti itu. Memang kalau misalkan di SMP, SMA itu sering kali banyak kebingungan, terkadang kita itu banyak merencanakan mungkin ya, kayak misalkan, aku cita-citanya pengen jadi psikolog, terus pengen jadi, akuntansi, atau pengen ke perkantoran, pengen manajemen, itu terkadang kita tuh banyak banget list-list-nya gitu. Namun kita itu kadang nggak memikirkan, apa ya, kayak, oh kemampuan kita tuh kayak apa sih, kemampuan kita tuh, oh kayak gini, kayak ini sedikit cerita aja ya, mungkin dulu saya itu sempat cita-citanya itu pengen jadi psikolog, terus tapi saya itu ketika memilih jurusan untuk kuliah, memang psikolog itu, pilihan pertama waktu itu saya sempat daftar ke UIN Jakarta, itu milihnya psikolog juga, tapi pilihan keduanya itu udah kayak nggak, jadi kita tuh saya itu salahnya itu hanya berfokus kepada satu aja, ah udah, milihnya psikolog aja karena saya udah yakin, saya udah belajar, saya itu pasti bakal masuk psikolog gitu. Terus pas pilihan keduanya itu waktu itu saya milihnya sastra bahasa Arab karena memang saya dulu dari pondok, jadi punya sedikit-sedikit tentang sastra bahasa Arab. Dan ternyata kita memang tidak harus selalu berharap ya gitu, dan ternyata waktu SBMPTN kalau UIN itu bukan SBMPTN sih, kayak, apa sih, kayak UMPTKIN gitu. Soalnya kan itu kayak ke bidang majelis Islam gitu kan, itunya bukan ke badan dari Kemendikbud. Pas waktu daftar itu tuh, saya nggak lolos gitu. Dan di sana tuh kayak saya tuh kayak nggak mikir, eee, saya itu milihnya ke UIN Jakarta, di mana semua orang itu pasti mau ke sana gitu. Terus saya tuh ngambil jurusan yang psikolog itu memang kayak berat banget gitu. Nah, di sana saya milih itu udah nggak lolos, udah putus harapan, dan saya juga pernah ke, UMPTKN-nya yang mandiri itu ke UIN Bandung, terus ke negeri lainnya juga saya asal milih aja, milih sejarah sama waktu itu milih kesehatan masyarakat, padahal saya bidangnya di IPS. Dan mungkin karena emang saya udah pasrah lah, udah ini, saya langsung daftar ke swasta, di sana ada layanan bimbingan dan konseling, di mana saya tuh mikirnya tuh kayak, oh konseling itu pasti kayak psikolog juga gitu, cuman mungkin kalau bimbingan konseling itu di bawahnya psikolog kan. Jadi ya udah saya pilih aja bimbingan konseling, sedangkan saya, nggak mendalami gitu, jadi nggak tahu kayak, di konseling itu kayak gimana sih, kayak saya tuh kayak cuman kayak mikir, oh mungkin cuman kayak belajar pengertian-pengertian, teknik-tekniknya aja, ah mungkin kayak sudah meremehkan aja gitu. Tapi ternyata pas kita sudah masuk ke semester 1, semester 2, bahkan sekarang udah semester 4, itu di luar ekspektasi kita sendiri gitu. Jadi mungkin yang saya rasakan dari pengalaman saya untuk masuk ke, dunia kejuruan, ke dunia perkampusan itu mungkin seperti itu. Nah, mungkin sekarang dari beberapa masalah di sini, kita voting ya, masalah siapa yang mungkin menurut kalian itu tertarik gitu untuk, "Oh, saya mau menyelesaikan masalah ini nih," gitu. Karena misalkan ada kesamaannya dengan saya, gitu. Bisa di-voting dulu dari masalah Kak Keti tadi, tentang kebingungan memilih jurusan juga, terus tadi Kak Gita bingung, jurusan IPA itu bakal diterima enggaknya di psikolog, terus Sela juga tadi kebingungannya dari
psikologi itu katanya kerjanya susah, sedangkan Sela itu milih IPS juga karena pengen ke psikolog juga ya tadi. Terus ada dari keluarga juga lebih ke pronya itu ke IPA, terus tadi Delis juga belum yakin gitu dengan pilihannya tadi ke melanjutkan ke SMK Kimia. Mungkin permasalahan siapa tadi yang ingin kalian selesaikan? Mungkin yang tertarik nih, aku pengen masalah ini nih Kak. Oke, boleh silakan berpendapat ya. Karena kan di bimbingan kelompok ini kayak lebih melatih public speaking-nya gitu, kayak pendapat-pendapat kalian kayak gitu. Aku mau nge-voting. Kalau aku sendiri mau ngebahas kayaknya punya Sela. Buat aku menarik. Oke, berarti punya Sela. Terus dua permasalahan ya. Satu lagi mau siapa? Aku sendiri Atau aja deh, Kak. punya Kaketi sendiri mungkin? Iya. Oke, punya Kaketi sendiri ya. Oke, jadi di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan punya Sela sama Kaketi. Oke, bisa ditunggu sebentar ya. Saya mau ngambil charger laptop dulu. Bilang kakaknya. Oh, di record ya. Oke, mungkin untuk sekarang kita langsung aja ya. Untuk menyelesaikan masalah dari Sela nih. Oke, dari kalian sendiri, dari tadi mendengar cerita dari Sela, bagaimana tanggapan kalian gitu tentang keluh kesah dari Sela sendiri? Atau mungkin Sela juga bisa diceritakan kembali lebih detailnya. Kayak misalkan, kenapa sih Sela tuh tadinya pengen ke psikolog gitu. Atau misalkan kenapa Sela nggak ngikutin kemauan keluarga aja, pengen kayak farmasi. Karena kan farmasi juga kalau misalkan dibilang dari pekerjaannya udah kayak udah menjamin gitu kan. Oke, boleh. Untuk yang masalah psikolog tadi itu aku sebenarnya dengar ceritanya itu dari aku yang udah kuliah juga gitu. Itu cerita dari teman-temannya juga gitu. Psikolog nyari kerjanya lumayan susah gitu. Terus
Kalau tentang farmasi, aku sebenarnya kayak lebih ke mikir, kan aku anak tunggal gitu. Jadi mungkin harapan keluarga satu-satunya gitu. Jadi kayak pengen menuhin harapan keluarga juga, tapi aku juga kemampuan aku tuh bukan di situ juga gitu. Mikirnya lebih ke situ sih. Oke, tuh katanya teman-teman, Sela itu yang tadinya berminat ke psikolog itu karena dengar cerita gitu. Terus kayak psikolog itu kerjanya susah juga nih. Terus kalau misalkan di farmasi itu Sela juga sempat berkeinginan juga ya memenuhi harapan keluarga karena Sela anak tunggal. Tapi mungkin karena kemampuan Sela tidak di bidang itu, jadi Sela lebih memutuskan lebih ke bidang yang mungkin nanti lebih umum lagi gitu untuk kedepannya. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya, dari Kak Delis, mungkin dari Kak Keti atau Kak Gita terkait permasalahan dari Sela ini? Atau mau bertanya juga boleh? Kak, aku mau coba ada tanggapan. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku mau milih psikologi itu juga gara-gara dengar dari orang gitu kan. Cerita dari beberapa saudara sama ada uh, temen anak dari temennya mama atau papa yang juga anak psikologi, aku jadi tertarik gitu. Walaupun awalnya aku nggak tertarik sama itu, aku dulu tertariknya ke hukum. Uh, aku tadi mau nanggepin juga soal ini, soal kamu harapan keluarga, walaupun uh, orang tua kamu tadi kan bilang maunya kamu masuk di farmasi. Sebenarnya kalau misalkan kamu emang mau, uh, tapi kalau emang mungkin kamu merasa itu bukan minat kamu bisa banggain orang tua kamu dengan cara yang lewat jalan yang lain. Mungkin nggak harus lewat farmasi, tapi ada jalan lain yang juga bikin orang tua kamu bangga sebagai kamu harapan keluarga satu-satunya. Dengan yang jalan yang emang minat kamu. Dan orang tua juga ngerestuin. Gitu. Oke, mungkin tadi ada tanggapan dari Kak Keti itu, Kak Keti juga, Kak, maaf aku boleh nambahin lagi nggak lupa tadi, Kak. oke boleh? Boleh? Yang tadi katanya kalau psikologi susah nyari. Sebenarnya nggak psikologi aja sih, semuanya emang setelah lulus pasti susah nyari kerja. Kecuali emang ada yang ngundang kamu buat kerja di perusahaan mereka. Aku juga dengar-dengar kalau psikologi itu tergantung kamu nanti ambilnya psikologi apa, kalau nggak salah ada dibagi 4. Yang aku tahu ada psikologi pendidikan sama psikologi kriminal. Yang sisanya lagi aku kurang tahu, lupa. Kalau itu psikologi kriminal katanya kamu emang nanti bakal ditarik langsung, istilahnya kayak masuk stan, itu bakal langsung ditarik, setauku begitu. Tapi kalau yang pendidikan, ya mungkin nyari, tapi ya itu resiko semua setelah lulus kuliah, pasti bakal nyari. Gitu. Udah mungkin? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya sama-sama. Oke, tadi mungkin tanggapan dari Kak Delis itu sebenarnya kalau misalkan Sela mau kayak banggain orang tua atau keluarga juga karena Sela anak tunggal, tadi dengan minat atau yang Sela bisa sendiri gitu. Jadi nggak perlu dengan jalur farmasi juga, tapi Sela juga bisa mencari kebanggaannya itu dari jalur yang lain. Kayak tadi kan IPS itu kan bisa kemana-mana. Mungkin nanti kalau misalkan
Sela direstuin juga nih di bidang hukum. Nah, kan mungkin orang tua Sela atau keluarga Sela juga bangga gitu, anak perempuannya bisa, masuk ke bidang hukum, jadi apa, jadi pengacara atau masuk kejaksaan mungkin seperti itu. Nah, terus tadi di dalam bidang psikolog juga iya memang benar karena tidak, semua psikolog itu susah mencarinya ya, mungkin, karena kita itu kalau misalkan di kuliah itu, kalau misalkan di sekolah kan kayak kita tuh kayak belajar belajar, udah kayak belajar aja gitu. Kalau misalkan di, tingkat perkuliahan itu kita tuh nggak cukup kayak belajar aja gitu, karena relasi juga harus gitu, karena kan nanti kita itu bisa ke bidang pekerjaan itu karena apa? Karena kita mempunyai relasi yang kuat, mempunyai relasi yang banyak, dan juga banyak yang menginformasikan gitu. Kayak misalkan tadi psikolog katanya, psikolog susah nih carinya gitu. Mungkin, orang yang di bidang psikolog tersebut susah mencari pekerjaan, mungkin itu dia kurang kuat gitu dengan relasi dengan yang lainnya gitu. Jadi mungkin dia tuh kayak kurang update aja tentang pekerjaan. Padahal kan, di zaman sekarang ini ya, menurut saya gitu karena, saya pernah kayak ke tempat kesehatan mental kayak gitu, justru malah di zaman sekarang ini tuh perlu banget gitu kayak namanya psikolog. Psikolog itu tuh kayak, apa ya, kayak udah suatu menjadi kebutuhan lah gitu untuk mental kita karena kan, seperti yang kita ketahui dari pandemi ini juga banyak orang-orang yang mengalami, gangguan kesehatan mental, terus ada yang depresi karena, melakukan sekolah secara virtual, terus ada juga karena kejenuhan di rumah jadi dia tidak ada hiburan di luar itu karena sangat banyak sekali gitu, kayak sampai-sampai ada yang mengakhiri hidupnya itu di rumah gitu, karena memang, kejenuhan dari dampak Covid ini memang sangat nyata juga ya. Jadi, kalau menurut saya itu, kalau misalkan kita pengen, eee, lebih cepat atau misalkan langsung ketika lulus nih, kita pengen langsung nih ada kerjaan gitu, nah kita harus mencetak relasi yang lebih banyak gitu, atau misalkan kita punya perencanaan nih, kalau misalkan biasanya kan kalau mau skripsian kayak gitu tuh suka ada jeda beberapa bulan. Nah, di sana kita tuh kita pergunakan gitu, kayak kalau misalkan di perkuliahan